Assalamualaikum, halo, kembali lagi saya Iwan Prasli dalam vlog saya yang kali ini bicara soal film terbaru Return of the Condor Heroes, The Jalan. Aduh, moga-moga nggak salah pengucapannya ya. I'm sorry that my English is bad. Ini film yang dalam ekspektasi saya jelas luar biasa karena sutradaranya adalah Sweetheart alias Sihe, sineas Hong Kong yang sudah kita tidak ragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya. Agak lama kita tidak melihat karya beliau, tapi beliau sempat muncul sekilas sebagai cameo dalam filmnya Sammo Hung yang kemarin ya, apa The Bodyguard ya. Aduh, menggelikan sekali ada Sweetheart bertrio dengan Karl Maka di situ. Gak main cuma sekilas, tapi membuat greget banget. Ya, Return of the Condor Heroes, The Jalan ini adalah berkisah tentang masa mudanya Kui Cheng alias Kuo-Ching. Kui Cheng itu dalam ejaan Hokiannya ya, kalau ejaan Mandarinnya, lafal dialek Mandarinnya Kuo-Ching, terusnya kucing. Nah, karena G dibaca K, J dibaca C ya kan. Kali ini saya tidak akan mereview filmnya ataupun bicara banyak soal detail filmnya karena sendiri belum nonton, tetapi karena ini adalah diangkat dari novel klasik karya Louis Cha alias Chin Yong, kalau biasa juga ditulis Jin Yong ya, tulisannya Jin Yong, bacanya Chin Yong juga. Ya, ini adalah sebuah novel silat yang sangat terkenal banget. Kalau generasi tua nih, era-era 70-an 80-an pasti sangat mengenal cerita silat ini. Chin Yong ini dulu bersaing produktivitasnya dengan penulis cerita silat juga Kulung atau Gulong tulisannya. Karya-karya mereka menjadi rebutan sineas waktu itu untuk diangkat ke layar perak. Condor Heroes ini sudah berapa puluh atau berapa belas kali ya di film ulang. Kalau 80-an yang terkenal di seri TV itu ada TVB Hong Kong waktu itu dibintangi oleh Felix Wong Yatwa alias Wang Yehua, dan ini yang mengangkat nama Felix waktu itu. Kalau versi bioskopnya banyak, ada pernah dimainkan Chen Kuan-tai, Liang Chian alias Bian Leng dan lain-lain. Tapi yang bikin fenomena banget adalah ketika dari trilogi Memanah Burung Raja Wali ini ya, Xiao Tiao Eng Hiong itu kemudian bersambung ke kembalinya sepasang Raja Wali dan sepasang pendekar alias Sin Tiao Hiap Lu. Ini ejaan Hokiannya, karena waktu itu lafal atau dialek yang sering dipakai di Indonesia umumnya adalah dari dialek Hokian, mungkin karena maaf ya, subetnis ini mungkin mayoritas di Indonesia terutama di Jawa, jadi kita juga terbiasa disuguhi dengan ejaan-ejaan Hokian, sama seperti cerita silat karya novelis Indonesia yang merupakan keturunan Chinese seperti almarhum Sukawati S. Koping Ho ataupun Gan Kui Leong. Episode tersukses trilogi ini adalah ketika diputar di televisi tahun 90-an, di mana Liao Tehua alias Andy Lau berpasangan dengan Eddie Chen alias Chen Yilin berperan sebagai pasangan Yoko dan Xiao Liangli. Siapakah Yoko? Ini ada kaitan dengan Kui Cheng, karena Kui Cheng ini ceritanya dulu pernah punya saudara angkat namanya Yokang, kemudian terbunuh, dan Kui Cheng serta Ouyong merasa bertanggung jawab untuk membesarkan bayi Yoko. Tapi kemudian juga terjadi konflik dalam keluarga tersebut ya, antara lain karena salah satu anak Kui Cheng, kalau nggak salah si Kui Hu ya, yang cintanya ditolak Yoko, terus kemudian membuntuki tangan Yoko. Dari trilogi ini yaitu Memanah Burung Raja Wali, kembalinya sang Raja Wali, pendekar Raja Wali, kemudian Raja Wali dan sepasang pendekar, itu dua cerita tentang fokus tentang Yoko dan Kui Cheng dan Ouyong. Kemudian Raja Wali dan sepasang pendekar ini berkisah tentang Yoko dan Xiao Liangli. Chin Yong mungkin berbeda dengan Kulung karena lebih banyak menyinggung soal bagaimana sejarah, misalnya penggalian sejarah. Kalau Kulung mungkin lebih banyak berkisar tentang intrik-intrik internal dunia persilatan ala Kang Ao. Nah, termasuk juga dalam Memanah Burung Raja Wali ini atau Set Tiao Eng Hiong ini mengisahkan tentang Kuo Ching muda alias Kui Cheng yang dibesarkan oleh justru suku dari Tartar ya, suku Mongol. Padahal dia sendiri adalah bangsa Sung, seorang dinasti Song. Hingga kemudian ia berkenalan dengan Ouyong. Kalau dalam nanti di film ini jangan heran ya, pakai ejaan Mandarin jadi
Huang Rong alias Huang Yong. Yong ini disebut seperti itu, yang merupakan putri dari Oh Yok-su alias mungkin Huang Yushu, si datuk sesat dari timur. Percintaan mereka juga tidak mulus karena ada pertentangan-pertentangan dan juga terlibat dalam intrik dunia persilatan serta perang antara bangsa Han dengan bangsa Mongol. Oke, kita tidak akan mengulas itu karena yang akan kita ulas lebih banyak di sini adalah mungkin ya, bukan ulas lebih banyak ya, sedikit yang akan jadi fokus atau perspektif kita di sini adalah bagaimana film ini disajikan dengan ejaan Mandarin dan kita yang terbiasa dengan ejaan Hokkien waktu itu harus menyesuaikan diri. Tapi lupakanlah soal itu karena yang jelas yang menarik adalah bagaimana kemudian Sweetheart sebagai fotografer film ini, sebagai sineas, tentu akan menyuguhkan adegan-adegan yang wah, pertarungan-pertarungan yang wow menjadi ciri khasnya. Kemudian juga bagaimana sih dia menggunakan CGI, teknologi CGI sekarang ini. Tahu Sweetheart adalah sutradara fenomenal yang selalu membuat konsep terbaru. Contohnya di tahun 80-an dia sudah membuat The Warriors from the Magic Mountain yang dibintangi oleh Brigitte Lin Jingxia dan Yan Biao. Yang waktu itu juga berbeda dengan film-film kungfu pada umumnya. Sudah memakai teknik yang luar biasa hebat ya di situ. Terus kemudian meledaknya di tahun 90-an dia melahirkan film Once Upon a Time in China yang dibuat 3 kali dengan bintang utama Jet Li sebagai Wong Fei Hung, tokoh yang pernah benar-benar ada di era ke-20. Dan kemudian seri keempatnya Sweetheart menggantikan Jet Li dengan Vincent Chow alias Chow Wen-cho. Seri 5, kemudian seri 6-nya baik lagi Jet Li. Dan mungkin itu Wong Fei Hung versi akhir ya, yang di versi bioskop terakhir yang digarap oleh Sweetheart, karena setelah itu dia bersambung ke seri TV dan Vincent Chow kembali memerankan sebagai Wong Fei Hung. Dan kita tahu di tahun 2020 ya kemarin ya, mau menggarap lagi tapi bukan Sweetheart lagi saudaranya. Sayang. Yang jelas Sweetheart ini merupakan seorang sutradara yang punya visi, punya teknik sinematografi yang konsep yang luar biasa. Karena sudut-sudut pandang kameranya bermain, kemudian memainkan emosi antar tokohnya dan adegan-adegan yang disuguhkan juga sangat memanjakan kita. Nggak heran kalau kemudian Hollywood merekrut Sweetheart untuk menyutradarai filmnya Van Damme, kalau nggak salah Knock Off ya, dengan Double Team. Kita tentunya sangat berharap bahwa Return of the Condor Heroes The Gallant ini akan memberikan sesuatu lagi yang sangat luar biasa daripada serbuan film Cina yang sekarang ini membanjiri beberapa platform termasuk YouTube ya, yang kayaknya kita lihat juga gitu-gitu aja. Sweetheart tentu akan membuat sentuhan yang lain dan kita sangat berharap tentang itu.